Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kemarin saya membeli MacBook dari marketplace online di Jepang yang menjual barang-barang bekas. Ini MacBook saya beli dengan harga sekitar 3.900 yen atau sekitar kalau dirupiahin itu sekitar 400.000 rupiah. Murah banget kan ya? Namanya untuk ini MacBook Air tahun 2012. Saya lihat dulu spesifikasinya. Jadi ini adalah MacBook Air dengan Intel Core i5, memori 4 GB RAM, kemudian penyimpanan 256 GB, warna perak, layar 13 inci. Untuk di tahun sekarang MacBook seperti ini udah bisa buat apa ya? Tapi hari ini saya akan mau menginstal ulang MacBook ini ke dalam OS Linux. Apakah nanti performanya akan stabil atau lancar? Karena mengingat untuk OS MacBook yang sekarang ini tidak kompatibel sekali dengan software-software zaman-zaman sekarang. Tapi secara penampilan ini tergolong masih mulus banget ya. Ini saya beli, ini goresannya juga masih beberapa sedikit dan juga masih lumayan mulus. Kemudian kita bisa lihat di sini. Ini 13 inci. Dan karena MacBook ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain, saya hanya bisa browsing lewat browser Safari atau Google Chrome. Dan untuk YouTube ini cukup lumayan agak aneh ya tampilannya ya seperti ini. Kalau untuk suara sih masih oke. Dengan email kalian. Ketikkan di menu pencarian, ketik free, maka akan muncul. Terus apa lagi ya? Backlit-nya masih nyala. Dan kalau kita lihat di sini ini sudah ada kayak semacam menguning gitu untuk body-bodinya karena ini mungkin sudah tua ya tahun 2012. Ini sudah agak menguning. Dan logo Apple-nya ini masih nyala loh ini. Jadi kalau kita tutup ini mati. Kalau kita nyalakan nyala. Ya, ini nyala ya. Oke, kita akan segera uninstall untuk MacBook ini memakai OS Linux. Di sini saya Linuxnya pakai Linux Lubuntu ya, karena mungkin Linux Lubuntu adalah Linux yang paling, bukan yang paling sih, salah satu yang paling ringan di antara OS Linux yang lain. Mungkin cocok ya untuk laptop atau MacBook jadul seperti MacBook yang saya pegang ini. Ini tahun 2012 mungkin sudah sangat lama sekali ya untuk sekitar 13 tahun yang lalu untuk MacBook seperti ini. Oke, kita akan coba uninstall untuk MacBook ini memakai Linux. Nanti saya juga akan menguji untuk MacBook yang sudah diinstal Linux nanti apakah bisa dijalankan machine learning atau tidak ya. Nah, ini sudah muncul untuk bootable USB-nya. Kita pilih yang ini. Try install Ubuntu. Kita tunggu untuk beberapa menit. Oke, ini sudah masuk ke dalam BIOS-nya. Kita coba, bahasanya kita pilih yang US state aja, install Ubuntu. Oke, ini sudah selesai. Kita restart sekarang ya. Kita coba nanti uji untuk beberapa aplikasi yang ada di Linux ini. Dan juga kita akan menguji untuk machine learning-nya. Oke? Oke, kita sudah masuk ke OS Lubuntu pada MacBook 2012 jadul ini. Ya, ini kita sudah mulai di awal ya. Coba kita lihat-lihat di sini apakah ada ya. Kita coba apakah WiFi sudah bisa digunakan. Oke, kita coba dulu cek komputer, desktop. Oke. Cukup lumayan ya. Lumayan lancar. Internet. Udah dikasih Firefox di sini. Oke.
Coba kita konekkan pertama kali ke internet dulu ya. Kita sudah masuk Firefox di sini dan untuk Firefox-nya lumayan lancar ya. Lumayan mulus. Lumayan smooth untuk menjalankan Firefox. Coba kita cari video di sini. Oke, coba kita lihat videonya. Untuk volumenya, wow. Tapi ini terlalu sensitif banget ya. Ini saya scroll sedikit aja. Ini dia langsung banyak banget tuh scrollnya. Untuk suaranya lumayan ya. Dan kalau untuk kecerahan, oh ya, dia sudah bisa meredup, bisa ditambahkan. Oke, kita coba masuk ke mode terminal di sini. Kita coba ini ya, menjalankan untuk sudonya. Oke, berjalan. Oke, setelah ini saya akan siapkan setup untuk kita nanti menjalankan machine learning-nya dulu ya. Saya akan install Python, saya akan menginstal IDE untuk VS Code dan lain-lain. Oke. Oke, kita sudah setup untuk machine learning, yaitu saya sudah install Python dan juga library-nya, dan saya juga sudah install VS Code. Oke, kita akan coba tes untuk kecepatan kita membuka file dan juga membuka VS Code-nya ya nanti. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, untuk file ini kita nanti akan run CNN time ini dengan data-data yang sudah ada ini. Ya, ini adalah data-data penelitian saya, kurang lebih ada sekitar 2000 data training di sini. Nanti akan kita tes bareng-bareng dan juga kita akan melihat berapa latensi waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan CNN. Oke, pertama kita akan coba tes kecepatannya dulu ya. Oke, pertama kita open terminal dulu. Ya, cepat banget ya. Jadi hanya tidak nyampe 5 detik mungkin sudah terbuka ini untuk VS Code-nya. Oke, kita akan coba jalankan VS Code-nya ini. Kita akan jalankan file ini, file CNN dengan latency time dari sekitar 2000 dataset. Akan kita coba. Karena nggak ada GPU, ini nggak akan kebaca ya GPU-nya ya. Oke, dia sudah mulai bekerja. Nah, setelah kita lihat ini sudah nampak sekitar sudah muncul prediksi waktu latency time-nya sekitar 98,9 milisecond. Di sini kita pakai library TensorFlow ya. Lumayan cepat untuk MacBook jadul. Oke, bagi kalian yang punya MacBook jadul atau MacBook yang sudah tua sekitar tahun 2012 atau 10 tahun terakhir, itu jangan dibuang dulu ya. Mungkin teman-teman bisa menginstal ulang pakai OS Linux. Pakai Linux Ubuntu aja itu lebih cepat dan lebih ringan menurut saya. Kita sudah tes bareng-bareng pastinya. Jadi bisa digunakan untuk keperluan lain seperti browsing, seperti kerjakan skripsi dan sebagainya macamnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
Kita temu di video berikutnya.